Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom. Shalom. Wow, 1, 2, 3, 4 ada beribu-ribu umat Tuhan di tempat ini. Yes. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Tante, oma semua yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus, boleh bangkit berdiri. Bilang kanan kirinya. Itu wanita-wanita bilang, engkau cantik sekali hari ini. Yang laki-laki bilang, engkau ganteng sekali. Kau cantik, kau ganteng. Pemusik juga ganteng semuanya. Pak Gembala kita ganteng, kita semua. Wow, luar biasa sore hari ini. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Saya percaya anugerah Tuhan yang membawa kita sampai hari ini. Amin ya. Amin. Kita sama-sama mau membaca dulu Pentakosta ketiga bersama Bapak Ibu Saudara. Yuk mari 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita baca Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah pada setiap kami, kepada gereja-Mu di tempat ini. Anugerah-Mu melimpah-limpah Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari Tuhan, semakin bertambah-tambah-tambah Tuhan Yesus. Wow. Sekali lagi dengan iman dan percaya kami katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan sore hari ini Tuhan dapat datang ke tempat kudus-Mu, memuji menyembah-Mu di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk
waktu yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini Tuhan kami dapat memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan penyembahan kami Tuhan berkenan di hati-Mu sore hari ini. Kami juga sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang bulan yang lalu, sehingga saat ini kami sudah memasuki bulan yang baru Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas kami di dalam bulan November ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan berdoa ya Bapak untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersepakat mengangkat tangan kami untuk berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia, diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah airnya, diberkatilah seluruh penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak saat ini bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia saat ini aman, damai dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami mau berdoa ya Bapak untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakilnya, bahwa Bapak Ma'ruf Amin dan semua jajarannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah roh takut akan Engkau Kau curahkan kepada pemimpin-pemimpin negara kami ini. Berikan juga mereka roh kebijaksanaan di dalam memimpin negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya segala masalah sudah dihapuskan, sudah hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami mau berdoa ya Bapak untuk kota, untuk Bapak pemilu yang akan datang di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemilu yang akan datang senantiasa damai, sejahtera Tuhan. Tidak ada kericuhan, tidak ada keributan. Dan kami saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah kami pemimpin yang takut akan Engkau. Berikanlah kami pemimpin yang toleransi ya Bapak. Dan kami berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemimpin yang senantiasa cinta akan rakyatnya. Senantiasa juga Tuhan akan melihat Tuhan kesengsaraan yang ada di bangsa kami ini. Dan kami yakin dan percaya adalah yang terbaik yang akan Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya juga kami berdoa untuk kota kami, kota Depok. Kota Depok diberkati Tuhan. Kota Depok dalam tangan Tuhan. Kota Depok di hati Tuhan. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah airnya, diberkatilah penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan roh takut kepada kami, sehingga kami melakukan yang terbaik untuk kota kami ini, kota Depok. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk ya Bapak pemerintahannya, wali kota, wakil wali kota dan semua jajarannya. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mereka menjalankan apa yang kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami mau berdoa ya Bapak untuk pemimpin rohani kami, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyojo Raharjo, sebagai messenger Pentakosta ketiga Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan yang memimpin, Tuhan memberi kekuatan kesehatan juga kepada wakil-wakilnya senantiasa dalam unity di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk karayon kami, Bapak Yongki Topan Wijoyo dan kedua wakilnya. Tuhan memberkati rayon 9 akan menuai jiwa terbesar dan yang terakhir. Dan kami yakin dan percaya rayon 9 menjadi mercusuar di kota kami ini, kota Depok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Riki Momongan ya Bapak. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah Yesus. Lindungi Tuhan.
keluarga besarnya Tuhan dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Apapun yang mereka lakukan senantiasa Engkau berkati, keluar masuknya dalam penyertaan-Mu. Juga kedua wakilnya Ibu Rebona dan Pak Dery, senantiasa mereka Tuhan bergandengan tangan di dalam pelayanan ini Tuhan. Di GBI Simpangan ini kami percaya GBI Simpangan semakin kokoh, semakin kuat, dan akan menuai jiwa terbesar dan yang terakhir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami mau berdoa ya Bapak, untuk generasi Yeremia yang ada di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan generasi Yeremia semakin cinta akan Engkau. Dan jauhkan mereka dari segala dosa, jauhkanlah mereka dari segala roh-roh jahat, intimidasi iblis, jauhkan dari LGBTI, jauhkan juga dari segala seks bebas. Dan kami percaya generasi Yeremia ini akan menuai jiwa di sekitarnya, dan kami yakinan percaya generasi Yeremia ini akan menjadi prajurit-prajurit yang gagah berani di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Israel Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Israel. Berkati tanahnya Tuhan. Berkati airnya, berkati udaranya. Berkatilah seluruh penduduknya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa Korea Selatan Tuhan. Biar Tuhan terjadi revival di kota Korea. Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Korea Selatan. Dan kami yakin dan percaya terjadi pertobatan di sana. Terima kasih Tuhan. Saatnya juga kami mau berdoa ya Bapak, untuk jemaat-jemaat yang hadir pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang hadir sore hari ini. Di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya jemaat GBI Simpangan adalah jemaat yang militan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, agar semua apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu. Dan kami yakin dan percaya kami semua yang mendengar diberkati. Kami mendapatkan kekuatan baru. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang, karena kami membawa kekuatan baru dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah raya kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba Shikara Bala Bala Rabba. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kami Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan kami kuat. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami kuat. Ya Rabba Shikara Bala Bala. Yes, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami sore hari ini. Ya Rabba Shikara Bala Rabba Rabba Shikara Bala Rabba Rabba. Oh Rabba Tasandala Rabba Shikara Bala Rabba. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Sembah, angkat suaramu, mulai sembah Dia. Ya Rabba Shikara Bala Rabba Sanda, Rabba Shikara Bala Rabba Rabba Rabba. Kami sembah Engkau Tuhan, Roh Kudus.
Mengalir Tuhan sore hari ini, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Terima kasih Kau menuntun kami, terima kasih Kau menuntun kami. Yes, yes, angkat suaramu. Kami berseru Tuhan, kami berseru di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus yang berkuasa atas kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir Tuhan Yesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan pujian ini. Bapa Kau mendengar, kasih-Mu menjamah setiap kami. Lewati lembah, ya Rabashika Rabalabala Rabasana Rabashika Rabalabala Rabalabala. Kebaikan-Ku, katakan mengalir, mengalir. Yes. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari alami Tuhan, nikmati Tuhan. Kasih-Nya mengalir sore hari ini, kuasa-Nya mengalir sore hari ini, memulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Oh, jamah setiap kami Tuhan. Terus katakan mengalir, mengalir kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka, bukan tenang bersamamu. Terus katakan mengalir,
setiap hati kami. Kau dapati hati yang mengasihi Tuhan. Kau dapati hati yang menyembah sore hari ini Tuhan. Mungkin kami datang dalam keadaan yang tidak baik, tapi kami tetap mau menyembah Allah yang baik bagi kami. Kami mau angkat tangan kami mau sembah, kami mau puji. Sebab kami tahu Tuhan terlalu baik bagi hidup kami. Rabasyik, rabapapapa. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap hati kami. Mari angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Mengalir kuasa dari tempat hati. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau hadir. Rabasyik, rabaladadada. Kami tahu Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kau siap menjamah setiap kami. Hati kami Tuhan bersamamu. Lagi katakan mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara katakan, mengalir kuasa dari tempat. Amin. Yes. Ya Tuhan. Sekali lagi, buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Mengalir, mengalir kuasa. Yes, buka hatimu lebar-lebar buat Tuhan sore hari ini. Yesus siap menjamah hatimu. Buka hatimu. Yes Lord. Wow. Wow Yesusku. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kiara bashikara bala la 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 la. Wow, sembah. Mengalir kuasa dari tempat tinggi Tuhan. Mengalir. Yes, hampiri setiap kami Tuhan. Hampiri kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Hampiri kami Tuhan. Wow. Yes. Oh la 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 bashikara la la la. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan kami. Kasih-Mu memulihkan kami. Kasih-Mu Tuhan memberikan kami damai-Mu, memberikan kami sukacita-Mu Tuhan. Kasih-Mu menguatkan kami. Ada bapak-bapak. Yes, terus Bapak Ibu Saudara angkat sembah-Mu.
Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati-Mu Tuhan. Panggil nama Yesus. Berseru. Berseru. Sambil bangkit berdiri, tinggi-tinggi angkat tanganmu, serukan Yesus, Yesus. Dia yang menolong engkau, Dia yang menyembuhkanmu, Dia yang menuntunmu, Dia yang membuka jalanmu. Lagi, ini seruan kami Tuhan. Yesus, Dia yang menyertaimu, Dia yang memberkatimu, bahkan Dia yang menegur engkau dan saya waktu kami salah Tuhan. Itu Engkau Tuhan Yesus. Yesus yang mengubahkan setiap kami. Kau segalanya. Ayo lebih lagi serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Terus
terpuji bagiku. Oh Yes, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya. Kau segala-galanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Yesus. Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Kami percaya dengan kasih-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang baru. Ciptaan baru Tuhan. Yang lama udah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini setiap kami. Ciptaan baru Tuhan. Ciptaan baru bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami, hormat, kuasa, kemuliaan, segala-galanya hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Sama-sama dengan saya katakan amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yeay! Hey! Ayo katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, say, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yes, haleluya. Saudara katakan, langit dan bumi. Keagungannya langit bumi, yes. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penerusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku
lagu yang mungkin saudara baru tahu ya, kita belajar sama-sama. Lagu Raja yang Hebat. Siapa yang percaya kita punya Raja yang hebat? Tepuk tangan di atas kepala. Yes. Ayo Chris, mainkan. Ayo kita belajar sama-sama pujian ini. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu yang bebaskanku. Oh, kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Lagi katakan, angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahnya, oleh darahmu yang bebaskanku. 1, 2, 3, say, kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganmu bersamaku, bersamaku. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Kemenanganmu, kebangkitanmu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Ayo sama-sama katakan, dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus hidupku. Say, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada
Bapak Ibu Saudara. Wow, dia raja yang hebat. Raja di atas segala raja. Yang akan menjemput setiap kita nanti, para mempelainya. Lambaikan kedua tanganmu para mempelai Kristus yang cantik-cantik. Wow. Yes, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 765 094 7317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Joko Wibowo di nomor 0812 8173 9288. Mari kita gabung KUL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 7650849242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Pelayanan baptisan dapat diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Bagi Bapak atau Ibu yang mau menyerahkan anaknya untuk diberkati, bisa menghubungi Bapak Beni di nomor 0857 1030 8343. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kartu keluarga jemaat yang lama sudah tidak berlaku lagi. Mohon bisa menghubungi pengerja atau sekretariat GBI Ebenezer Simpangan untuk dibantu proses pembuatan KKJ barunya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, ibadah sekolah minggu sudah ada di setiap ibadah jam 5 sore. Mengajak adik-adik sekolah minggu untuk hadir di ibadah sekolah minggu. Perayaan Natal GBI Ebenezer Simpangan akan diadakan pada hari Minggu 17 Desember 2023. Ibadah hanya diadakan 2 kali, pada jam 9 pagi dan 5 sore. Perayaan Natal GBI Ebenezer Simpangan akan diadakan pada hari Minggu 17 Desember 2023. Ibadah hanya diadakan 2 kali pada jam 9 pagi dan 5 sore. Ibadah malam Natal GBI Ebenezer Simpangan akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2023. Ibadah jam 10 pagi dilakukan secara online dan ibadah jam 5 sore dilakukan secara onsite. Ibadah Natal pada 25 Desember 2023 hanya dilakukan 1 kali ibadah pada pukul 10 pagi. Ibadah tutup tahun GBI Ebenezer Simpangan Depok diadakan pada 31 Desember 2023. Ibadah hanya dilakukan 2 kali pada pukul 10 pagi dan 5 sore. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi. Salam semuanya. Tema khotbah bulan ini adalah memahami dan mengenal Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang memahami dan mengenal Dia, bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki dalam Matius 16 ayat 2 dan 3. Pada petang hari, kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah. Dan pada pagi hari, kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Tuhan juga berbicara kepada kita agar kita tidak hanya bisa melihat atau membedakan tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, kita harus mampu melihat tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1-11 dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ini berlaku kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi bagi kita yang hidup dalam terang, hari Tuhan tidak datang tiba-tiba seperti pencuri. Orang yang hidup dalam terang atau siang adalah orang yang berjaga-jaga dan sadar. Orang yang hidup dalam terang atau siang tahu akan tanda-tanda zaman. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Sampai tahun 2033, setiap kita mendapat kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Tahun 2033 merupakan goal penyelesaian amanat agung. Kalau benar tahun 2033 amanat agung selesai, tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau kita berkata, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu bisa berarti 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang jelas kita harus mengerti adalah Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya terus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana untuk menyelesaikan amanat agung ini?
Tuhan memberikan jawaban melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh ini. Saya terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kembali memberikan pengertian bahwa hal-hal yang ada di depan ini adalah sesuatu yang besar. Tuhan memberikan kata kunci, sembahyang. Kita tahu bahwa arti sembahyang ini adalah berdoa. Tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada saya, arti dari sembahyang itu sebagai berikut. Sembahyang berasal dari kata sembah dan yang. Kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Bali, yang berarti yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci. Bagi kita orang percaya, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci, itu adalah Allah kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Jadi kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Definisi menyembah bisa dalam arti sempit atau arti luas. Menyembah dalam arti sempit adalah kita masuk dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, menikmati hadiratnya. Sedangkan menyembah dalam arti luas adalah taat akan firman-Nya. Mujizat-mujizat akan terjadi luar biasa. Ke depan ini kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kita mau mengalami mujizat-mujizat itu, kata kuncinya adalah sembahyang. Untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal yang besar yang akan terjadi sampai dengan tahun 2033. Kata kuncinya adalah sembahyang. Sesuai yang terjadi di Asbury Revival, maka pola penuaian jiwa dan pemuritan ke depan ini adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yaitu sembahyang. Who is like you, Lord, in all the earth? Massive love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Pada tanggal 3 sampai dengan 6 Oktober 2023, ada acara WPA atau World Prayer Assembly di Perth, Australia. Bagi saya, ini adalah WPA yang ketiga. WPA yang pertama dan yang kedua diadakan di SICC pada tahun 2012 dan tahun 2022. Ayat emas dari WPA sejak tahun 2012 adalah Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Setiap acara WPA selesai, baik yang pertama maupun yang kedua, terjadi hal-hal yang luar biasa, yang mengakibatkan terjadinya kegerakan-kegerakan baru. Setelah WPA yang pertama tahun 2012, maka pada tahun 2013,
terjadi dua peristiwa yang penting. Peristiwa pertama, tahun 2013, Tuhan memberikan nama kepada pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini seperti yang dikatakannya pada tahun 2009 kepada saya sebagai Pentakosta yang ketiga. Peristiwa kedua tahun 2013, pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada awalnya, kami tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan visi ini. Tetapi kami percaya. Sebagai tanda kami percaya, kami memperkatakan visi tersebut. Pada tahun 2018, Tuhan membukakan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Setelah WPA kedua pada bulan Mei 2022 di SICC Tower, Tuhan membukakan pengertian tentang tahun 2033 tadi. Waktu WPA yang kedua, ada 3 hamba Tuhan yang berbicara tentang hal yang sama tentang tahun 2033. Yang pertama Billy Wilson yang mewakili aliran Pentakosta. Yang kedua Rick Warren yang mewakili Baptis. Dan yang ketiga Nicky Gamble yang mewakili Anglican. Ketika saya mendengarkan mereka berbicara, maka Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya berkata, I got it. I got it. Setelah itu ada konferensi Empower 21 di Amsterdam yang temanya Everyone. Ini dapat diartikan bahwa setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada tahun 2033. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang sampai tahun 2033. Pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC akan diadakan Empower 21 Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth. Saya percaya ini akan merupakan trigger untuk kegerakan next gen secara global. Hal-hal itulah yang terjadi setelah WPA pertama dan WPA kedua. WPA ketiga di Perth telah berakhir dengan lawatan yang luar biasa untuk next gen. Saya percaya akan terjadi kegerakan-kegerakan yang lebih dahsyat yang merupakan kelanjutan dari kegerakan yang terjadi sekarang ini sampai dengan tahun 2033. Pesan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita menjaga agar doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan tidak berhenti. Kita harus menjaga api doa itu terus naik ke hadapan Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Hal-hal yang harus kita lakukan agar api doa, pujian, penyembahan tetap menyala siang dan malam adalah sebagai berikut. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah.
mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Tuhan mau agar umat kepunyaannya, imamat yang rajani, yaitu kita ini semua, menjaga api doa tetap menyala. Ayat ini yang menjadi kekuatan pendorong bagi kaum Moravian di Herrnhut yang mempertahankan api doa pujian penyembahan 24 jam selama 100 tahun. Wow! Bagaimana supaya api doa tetap menyala? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, senantiasa mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Kurban yang dimaksud saat ini itu adalah pujian, penyembahan, talenta, bahkan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa yang ditebus dengan darah kurban anak domba. Wahyu 5 ayat 9 berkata, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan di bumi, dan di laut, dan semua orang yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya! Sebagai penuai di akhir zaman, kita harus bergairah dengan ladang tuaian yang telah menguning. Sesuai dengan pola surgawi dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 13, api doa kita akan selalu menyala setiap kali mengingat darah anak domba yang telah disembelih menebus tuaian dari setiap suku dan bangsa. Yang ketiga, hanya mengandalkan api Tuhan. Imamat 9 ayat 24 berkata, keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap kurban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Api yang melahap kurban datang dari Tuhan, bukan dibuat oleh manusia. Jangan coba-coba menyalakan api asing, yaitu lewat kedagingan atau kekuatan sendiri. Yang keempat, menyingkirkan abu dari mezbah. Imamat 6 ayat 10b berkata, iya, imam harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api dan menaruhnya di samping mezbah. Menyingkirkan abu dari mezbah berarti kita menjaga hati tetap murni dan hidup berintegritas. Yang kelima, menaruh kayu di atas mezbah. Imamat 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya,
dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kayu berbicara tentang bahan bakar yang menyalakan api rohani dalam hidup kita. Seperti bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, bersekutu, membaca Alkitab. Yang keenam, mengatur kurban. Imam 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kurban tidak boleh sembarangan dipersembahkan, melainkan harus lewat pengaturan ilahi atau polanya Tuhan. Tuhan menyatakan polanya bagi gereja lewat tuntunan Roh Kudus, pelayanan 5 jawatan, dan teladan Bapa rohani. Kita juga tidak boleh mengatur-atur kegerakan Roh Kudus. Yang ketujuh, membangkitkan Nesjen. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga, tetap menyala di atasnya. Perintah untuk menjaga api harus diteruskan dan diimpartasikan kepada generasi berikutnya. Pola ini juga terlihat di Pondok Daud, di mana Heman, seorang pemimpin pujian yang ditunjuk Daud, memimpin dan menyertakan anak-anaknya dalam pelayanan pujian. Dalam 1 Tawarikh 25 ayat 6 dikatakan, di bawah pimpinan ayah mereka sekalian bernyanyi di rumah Tuhan dengan diiringi simbal, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan wewenang raja. Mari, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara bahwa kita harus menjaga api doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Jangan sampai padam. Dan kita akan melihat, memahami, dan mengenal hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama saya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. Angkat tangan saudara. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Curahkan pengurapan-Mu buat kami, Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan. Pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Terima pengurapan Tuhan, terima. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus.
Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati. Engkau tegur, bahkan Kau hajar kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni. Ya Tuhan, ampuni. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkat-Mu melimpah buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Abba. Terima kasih. Bala berkati anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Terima kesembuhan. Terima. Ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.